Aku pernah berpikir bahwa hidupku akan biasa saja, seperti kebanyakan pemuda di Jakarta ini, kuliah, kerja sampingan, pulang ke kos, tidur, ulang lagi. Aku pernah yakin bahwa rahasiaku tentang menyukai lelaki akan terkubur selamanya di dada, tak pernah keluar, tak pernah menyakiti siapapun. Tapi hari itu, ketika Rea, teman sekamarku yang selalu kukagumi dari jauh, memandangku dengan mata lelah dan berkata, "Ri, tolong bersihin jendela kamar dong, gue capek banget habis latihan futsal," segalanya berubah. Pagi itu hujan baru reda di kawasan kos-kosan dekat kampus di Depok. Udara masih lembab, bau tanah basah menyusup lewat celah jendela yang kotor itu. Kamar kami kecil, hanya muat 2 kasur single, meja belajar kayu reyot, dan lemari besi yang sudah berkarat. Rea baru pulang dari lapangan, kaosnya basah keringat, rambut hitamnya acak-acakan, tapi justru membuatnya terlihat lebih hidup. Dia selalu begitu lurus, populer di kalangan cewek kampus, tapi tak pernah pacaran serius. "Gue lebih suka okus bola dulu," katanya dulu sambil tertawa. Aku mengangguk, berusaha biasa saja. "Oke, bentar ya." Suaraku datar, tapi jantungku berdegup kencang. Sudah 2 tahun kami sekamar sejak masuk kuliah teknik sipil. Aku, Ricky, anak kampung dari Solo yang dapat beasiswa. Dia, Rea, anak Jakarta asli, keluarga berada, tapi memilih kos supaya bebas. Kami akrab, saling cerita masalah keluarga, curhat soal nilai, tapi aku selalu menyimpan satu rahasia besar. Setiap malam, saat dia tidur di kasur sebelah, aku diam-diam memandang punggungnya yang lebar, membayangkan hal-hal yang tak boleh. Aku ambil kain lap dan ember kecil, naik ke kursi untuk jangkau jendela atas. Kaca sudah berdebu bertahun-tahun, pemandangan luar sawah kecil yang tersisa di pinggir kota terlihat kabur. Saat aku gosok perlahan, Rea duduk di kasur bawah, melepas sepatu. "Panas cuy hari ini, Ri. Gue mandi dulu ya." Dia bangun, lewat di belakangku. Napasnya terasa di leherku, hangat. Aku hampir jatuh dari kursi. Hati-hati, tangannya memegang pinggangku sekilas untuk menyangga. Sentuhan itu singkat, tapi seperti listrik menyambar. Aku membekuk. Dia tertawa ringan. "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini kayak orang linglung mulu?" Aku turun, pura-pura sibuk membersihkan ember. "Biasa aja, capek kuliah." Bohong. Sebenarnya, sejak libur semester lalu, perasaanku semakin tak terkendali. Saat kami pulang bareng ke Jakarta naik kereta, dia tidur di pundakku berjam-jam. Aku tak berani gerak, takut bangun mimpiku. Malam itu, setelah membersihkan jendela yang kini bening, cahaya bulan masuk penuh, kami berbaring seperti biasa. Lampu dimatikan, hanya suara kipas angin dan jangkrik luar. Rea bicara pelan dari kasur bawah. "Ri, gue ada masalah nih." Aku balik badan, menghadap dinding agar tak kelihatan wajahku memerah. "Apa?" "Gue putus sama pacar gue yang dulu, tapi gue nggak sedih. Malah lega. Kayaknya gue nggak cocok sama cewek-cewek yang gue kenal." Hati berdegup. "Maksudnya?" Dia diam lama. "Entahlah. Gue suka ngobrol sama lo, lebih nyaman. Kayak saudara, tapi lebih." Aku menelan ludah. Apakah ini awal dari sesuatu? Atau hanya khayalanku lagi? Keesokan harinya, rutinitas berlanjut. Tapi ada yang berbeda. Rea lebih sering menatapku lama, tersenyum saat aku masak mie instan untuk kami berdua. Saat makan malam di warteg dekat kos, dia bayar untukku tanpa diminta. "Lo kan yang masak tiap hari, gue traktirlah." Aku tersenyum, tapi dalam hati gelisah. Di Indonesia ini, di lingkungan kami yang penuh masjid dan pengajian kampus, bagaimana mungkin? Keluargaku di Solo taat, ayahku ustaz kecil di masjid kampung. Jika tahu anaknya seperti ini, pasti hancur hatinya. Tapi perasaan tak bisa bohong. Saat Rea ajak nonton bola di kamar, duduk bahu-membahu di kasur,
tangannya tak sengaja menyentuh lututku, aku merasa dunia berhenti. Dan malam itu, setelah membersihkan jendela lagi, entah kenapa dia minta lagi, dia berkata, "Ri, lo pernah ngerasa aneh sama temen sendiri nggak?" Aku diam, ini saatnya. Atau bukan? Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang rapuh. Rea semakin dekat, tapi selalu dengan alasan biasa, latihan futsal bareng, belajar kelompok, atau sekedar nongkrong di balkon kos sambil minum kopi sacetan. Aku berusaha tenang, tapi setiap sentuhan tak sengaja membuatku gemetar. Di kampus, teman-teman kami menggoda, "Kalian berdua kayak pasangan suami istri aja, sih." Rea tertawa lepas, aku ikut tertawa, tapi dalam hati sakit. Mereka tak tahu betapa dekatnya kata-kata itu dengan kenyataan yang kutahan. Suatu sore, hujan deras mengguyur Jakarta. Kami terjebak di kos, listrik mati. Hanya lilin kecil di meja yang menyinari kamar. Rea duduk di lantai, punggung bersandar kasur, aku di sebelahnya. Kami cerita masa kecil, dia tentang ayahnya yang keras, seorang polisi pensiun yang ingin anaknya jadi tentara. Aku tentang ibuku yang sakit-sakitan sejak ayah meninggal. "Gue takut ngecewain orang tua, Ri," katanya pelan. "Mereka pengen gue nikah, punya cucu. Tapi gue nggak yakin bisa." Aku memandangnya di cahaya lilin yang redup. Wajahnya tampan, rahang tegas, mata dalam. "Kenapa?" Dia menghela napas panjang. "Gue pernah pacaran sama cewek, tapi rasanya kosong. Kayak ada yang hilang. Saat sama lo, gue merasa lengkap." Jantungku hampir berhenti. Ini pengakuan? Atau hanya curhat teman? Aku berani bertanya. "Maksud lo?" Dia menoleh, mata kami bertemu. "Gue nggak tahu, Ri. Gue lurus, tapi kenapa sama lo beda? Gue suka liat lo senyum, suka denger suara lo. Gue takut ini salah." Air mata hampir jatuh. Aku pegang tangannya pelan. "Rea, gue juga sama. Dari dulu." Dia tak tarik tangan. Malah genggam balik. "Serius?" Kami diam lama, hanya suara hujan. Lalu dia peluk aku erat. Tubuhnya hangat, bau sabun murah yang kami pakai sama. Aku balas peluk, air mata akhirnya jatuh. Malam itu kami bicara sampai pagi. Dia cerita bagaimana dia selalu tolak cewek karena tak merasa apa-apa. Aku cerita rahasiaku sejak SMA, bagaimana aku sembunyi dari teman, dari keluarga. Kami nangis bareng, tertawa bareng. Tak ada ciuman, tak ada yang lebih, kami tahu batas di negara ini, di agama kami. Tapi cukup untuk saat ini. Keesokan harinya, dunia terasa baru. Kami lebih hati-hati di depan orang, tapi di kamar, kami bebas. Dia pegang tanganku saat belajar, aku sandar di pundaknya saat nonton film di laptop. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Suatu hari, teman kami, Andi, datang ke kos tanpa diundang. Dia lihat kami duduk terlalu dekat, tangan hampir bersentuhan. Kalian lagi apa? Kayak mesra gitu." Rea tertawa gugup. "Apaan sih, biasa aja." Tapi Andi curiga. Malam itu, rumor mulai beredar di grup wa angkatan, "Rea sama Ricky aneh deh." Aku panik. Rea tenang luar, tapi aku tahu dia gelisah. Lalu datang telepon dari ayah Rea. "Rea, pulang kampung sekarang. Ada yang mau dibicarain." Dia pergi akhir pekan itu. Aku sendirian di kos, gelisah. Saat kembali, wajahnya muram. "Ayah, gue tahu rumor." Dia marah besar. Bilang kalau benar, gue diusir dari rumah. Aku peluk dia. "Ma, ini salah gue. Bukan salah lo. Ini gue juga." Konflik mulai. Rea semakin pendiam, sering keluar malam sendirian. Aku takut dia menyesal. Suatu malam, dia pulang mabuk, jarang sekali dia minum. "Ri, gue nggak kuat."
Keluarga gue, teman-teman. Mereka bilang ini dosa. Aku nangis. Kita bisa sembunyi, Re. Pelan-pelan. Tapi dia geleng kepala. Gue harus putusin ini. Hati remuk. Apakah ini akhir? Hari-hari setelah itu seperti neraka. Rea menghindar, tidur membelakangi, bicara seperlunya. Aku berusaha biasa, tapi setiap malam aku menangis diam-diam, kos yang dulu hangat kini dingin. Aku ingin pindah, tapi tak punya uang. Dia juga tak minta aku pergi, mungkin dia juga menderita. Suatu pagi aku bangun, Rea sudah tak ada. Di meja secarik kertas, Ri, gue pulang dulu ke rumah. Ma. Aku panik. Telepon tak diangkat. Aku ke rumahnya di Jakarta Selatan, tapi satpam bilang Rea tak ada. 2 minggu aku seperti mayat hidup. Kuliah bolos, makan tak lahap. Teman-teman tanya, aku bilang sakit. Lalu Rea kembali, lebih kurus, mata sembab. Ri. Gue kangen. Aku peluk dia erat, tak peduli lagi. Jangan pergi lagi. Dia cerita di rumah, ayahnya marah, ibunya nangis. Mereka bawa ke Usta, disuruh taubat. Gue pura-pura janji berubah, tapi hati gue tetap sama. Kami putuskan sembunyi lebih dalam. Tak ada sentuhan di luar kamar, tapi di dalam kami saling menguatkan. Tapi rahasia tak pernah aman. Andi yang curiga itu sebarkan rumor lebih luas. Oto kami berdua dipeluk saat tidur, entah dia ambil kapan beredar di grup. Kampus heboh. Ada yang hina, ada yang diam, dosen pembimbing panggil kami berdua. Ini memalukan akultas. Kalian pikirkan baik-baik. Rea marah. Ini urusan pribadi kami, Pak. Tapi tekanan datang dari mana-mana. Keluarga Rea ancam hentikan biaya kuliah. Keluargaku di Solo dapat telepon anonim, ayahku telepon nangis, Ricky, benarkah berita itu? Kamu bikin malu keluarga. Aku ingin mati saja. Puncaknya saat demo kecil di kampus, sekelompok mahasiswa religius protes bersihkan kampus dari penyimpang. Plakat-plakat menghina kami. Rea lindungi aku, tapi dia juga hancur. Ri, mungkin kita harus pisah. Biar lo aman. Aku menangis. Nggak mau. Kita hadapi bareng. Tapi pengkhianatan datang dari yang tak disangka. Andi yang dulu kami anggap teman, ternyata iri pada Rea. Dia suka cewek yang suka Rea. Dia sebarkan semua untuk balas dendam. Kami putus asa. Rea bilang gue akan nikah sama sepupu yang dijodohkan ayah. Biar semuanya tenang. Aku remuk. Lo tega. Dia nangis. Gue nggak mau, tapi demi keluarga. Malam itu kami peluk terakhir kali. Tak ada kata lagi. Rea pindah kos besoknya. Aku sendirian, hancur. Bulan-bulan berlalu seperti kabut. Aku lanjut kuliah, tapi kosong. Teman menghindar, rumor tak hilang. Aku pulang ke Solo lebih sering, pura-pura normal di depan keluarga. Ayah tak tanya lagi, tapi matanya kecewa. Rea hilang kontak. Aku dengar dia nikah, punya anak. Aku tak berani cari tahu. Lalu, 2 tahun kemudian, saat aku sudah kerja di perusahaan konstruksi di Jakarta, telepon tak dikenal. Rik. Ini gue, Rea. Suara itu masih sama, membuat hati bergetar. Kami ketemu di kai kecil di pinggir kali, jauh dari keramaian. Dia lebih dewasa, tapi mata masih sama. Gue cerai, Ri. Nikah itu salah besar. Gue enggak bahagia. Aku diam, tak tahu harus bilang apa. Dia cerita pernikahan paksa, istri tahu dia tak cinta, akhirnya pisah baik-baik. Anak dititip ke mertua. Gue menyesal ninggalin lo dulu. Gue pengecut. Air mata jatuh. Gue juga kangen, Re. Kami bicara lama.
Dia sudah terima diri bergabung komunitas diam-diam cari dukungan. Di Indonesia ini susah, tapi gue nggak mau sembunyi lagi. Aku pegang tangannya. Kita mulai lagi. Dia tersenyum. Pelan-pelan. Kali ini bareng. Kami tak langsung mesra. Kami bangun ulang persahabatan, saling dukung. Aku cerita perjuanganku, terapi diam-diam, baca buku tentang Islam dan orientasi, temui orang-orang sepertinya. Rea juga, dia bantu keluarga paham pelan-pelan, ibunya akhirnya terima meski ayah masih marah. Konflik masih ada. Saat kami jalan bareng, tatapan orang kadang sinis. Tapi kami kuat. Suatu hari, ayahku datang ke Jakarta. Aku ajak ketemu Rea. Awalnya tegang, ayah diam tapi Rea hormat, cerita bagaimana dia sayang aku, janji jaga. Ayah menangis. Kalau itu membuatmu bahagia, nak. Ayah ikhlas. Rea juga, ayahnya pelan-pelan luluh saat lihat anaknya bahagia lagi. Hidup tak serta-merta mudah. Kami tetap sembunyi dari banyak orang, tapi punya lingkaran kecil yang terima, teman lama yang minta maaf, komunitas online yang dukung. Kami pindah kos baru, lebih besar, di pinggiran Jakarta. Tiap pagi aku bangun lihat Rea tidur, tersenyum dalam hati. Kami masak bareng, nonton drama Korea, dia suka yang romantis, pura-pura tak gay. Tapi badai datang lagi. Media sosial heboh soal raya kos-kosan, ada pasangan sejenis ditangkap di kota lain. Kami takut. Rea bilang kalau perlu kita pindah ke Bali atau Jogja, lebih terbuka. Aku setuju. Kami rencanakan masa depan, kerja keras, nabung, mungkin adopsi anak suatu hari, meski susah di sini. Konflik dalam juga ada. Rea kadang ragu lagi, ingat anaknya yang tak bisa sering ketemu. Aku dukung dia jadi ayah baik dari jauh. Aku juga kadang mimpi buruk tentang penolakan keluarga. Tapi kami saling pegang. Kita sudah melalui neraka, Re. Ini surga kecil kita. Dia cium keningku, jarang tapi berarti. Suatu malam kami ke pantai Ancol, duduk lihat bintang. Ingat jendela kamar dulu, katanya. Aku tertawa. Yang lo minta bersihin padahal lo mau deket gue. Dia peluk aku. Iya. Saat itu gue sudah suka, tapi takut. Kami diam, nikmati angin laut. Di Indonesia ini, cinta kami tak diakui undang-undang, tapi di hati abadi. Tahun-tahun berlalu. Kami tetap bersama, meski tak menikah resmi. Kami punya rumah kecil di Bogor, kebun kecil, anjing adopsi. Rea kerja di perusahaan besar, aku buka konsultan relance. Keluarga pelan-pelan terima. Ayahku sering datang bawa oleh-oleh dari Solo. Ibunda Rea masak untuk kami saat lebaran. Anak Rea tumbuh, tahun paman Ricky spesial buat ayahnya. Suatu hari, dia tanya, kenapa ayah tidur sama paman bukan ibu? Rea jawab jujur sesuai umur. Anak itu angguk, yang penting ayah bahagia. Kami menangis haru. Kami bantu komunitas, dukung pemuda seperti kami dulu yang takut sendirian. Cerita kami jadi inspirasi diam-diam. Tak ada akhir bahagia sempurna seperti dongeng. Masih ada diskriminasi, masih sembunyi dari sebagian orang. Tapi kami punya satu sama lain. Suatu sore, kembali ke kos lama yang sudah dibongkar, kami berdiri di tempat jendela dulu. Kalau dulu gue nggak minta bersihin jendela, apa kita sampai sini? Tanya Rea. Aku tersenyum. Pasti. Karena cinta ini ditakdirkan. Dia pegang tanganku erat. Di tengah masyarakat yang masih belajar terima, kami hidup damai. Cinta kami, meski tersembunyi, adalah cahaya terang. Dan aku tahu, meski dunia tak selalu baik, kami sudah menang.